Ini sampai Solo lagi ini. kita di Solo lagi ketemu sama Mas Tinus, seorang pelaku spiritual yang ganteng, masih muda. Kali ini kita mungkin bahas temanya tentang tradisi spiritual dalam memahami hubungan antara kesadaran manusia dan kondisi alam. Sebagaimana kita ketahui kan kemarin itu banyak terjadi berita-berita di televisi ya, banyak banjir, ada gempa, yang parah itu kan di Bekasi kemarin itu banjir itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa mungkin alam ini sedang tidak baik-baik saja. Saya ingin menggali nanti pendapatnya Mas Tinus, juga penjelasan secara mendalam dan detail mungkin. Kira-kira itu apa sebenarnya penyebab ada banyaknya bencana ini? Mungkin dari situ dulu Mas, silakan. Terima kasih Pak Dudi atas pertanyaannya. Selamat pagi, ini menjelang sahur subuh. Nah, karena memang gini ya Pak, jadi antara manusia dengan alam itu sebenarnya kan satu kesatuan antara makro dan mikro. Jadi memang saya kalau bilang manusia itu seperti maha kuasa, bisa menciptakan segalanya. Karena manusia itu kan makhluk koloni yang berjumlah yang sangat banyak, karena makhluk yang memenuhi dan mendominasi bumi ini kan manusia. Dan manusia itu kan dibekali namanya daya cipta atau akal. Beda dengan hewan, dengan tumbuhan. Tumbuhan 100% tidak diberikan akal, tidak diberikan rasa, tapi mereka punya naluri. Sedangkan hewan hewan itu sedikit akalnya, punya rasa juga, tapi dia lebih banyak menggunakan nalurinya. Jadi misalkan kayak ada apa-apa di alam kan mesti hewan kan lebih tanggap daripada manusia kan. Insting ya. Ya, jadi kayak mereka naluri, bukan insting. Oh, bukan insting. Naluri. Kalau insting kan pakai ini. Oh, gitu ya. Jadi kayak ketajaman atau kepekaan. Yang namanya orang gitu kayak kelenjar pinealnya gitu. Kalau manusia. Tapi kalau hewan itu daya tangkap frekuensinya lebih tinggi. Dia menggunakan naluri itu tadi. Dia menggunakan semacam gelombang frekuensi. Lah maka dari itu, karena manusia itu dibekali akal, daya cipta. Artinya cipta kan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya kan manusia itu kan bagaikan Tuhan. Iya, diri kita itu sebenarnya Tuhan. Kenyataannya mau menciptakan buruk juga bisa, menciptakan baik juga bisa. Tapi ini perlu digarisbawahi, kalau ini biar tidak terjadi salah persepsi, karena yang nonton itu kan yang jelas kan tingkatan pemahamannya kan beda-beda. Jadi kalau nanti mungkin seperti itu mungkin bisa dihukum pancung nanti. Ya dikira. Disclaimer dulu ya. Ya nanti ngarahnya ke situ. Jadi pemahamannya manusia itu seperti Tuhan, karena memang aku itu kan diri kita kan ingsun, ing itu kan dalam, sun itu kan diri, aku itu kan aku itu mahaku itu maha kuasa. Di dalam diri kita ada maha kuasa. Lah makanya segala apapun yang tercipta seperti Tuhan, keberadaan Tuhan itu dari keajaiban kekosongan melalui yang namanya tirta. Tir itu kan asal usul, ta itu kosong artinya. Jadi tirta itu artinya asal usul dari sebuah kekosongan, maka terwujudlah sebuah keajaiban yang namanya Tuhan itu sendiri.
Makanya kenapa tirta? Tirta itu kan sifatnya bening, suci. Dari kebeningan dan kesucian itu terciptalah Tuhan. Sebentar Mas, itu diambil dari bahasa apa itu? Ini dari tir dan ta itu tadi. itu bahasa Sanskerta. Sanskerta. Iya. Tir itu aslinya asal usul, ta itu kosong. Makanya kan taya itu kan kalau bahasa Jawanya kan toyo. Makanya tiap entitas di dalam diri kita itu adalah titisan Tuhan. Manifestasi dari Tuhan. Manifestasi. Artinya kan kita titisan, yang nitis itu kan sesuatu yang sifatnya mikro. Kalau netes kan kelihatan besar. Kalau nitis itu kan sesuatu yang sulit dilihat dengan mata lahir. Maka ada istilah nitis, kan gitu kan. Makanya kita semua titisan Tuhan. Iya bener itu. Nah, makanya dari kekosongan untuk menciptakan Tuhan itu kan perlu kebeningan seperti tirta yang sifatnya bening. Nah, kebeningan itu adalah kesucian itu sendiri. Akhirnya terwujudlah Tuhan. Nah, sedangkan terciptanya Tuhan itu akhirnya mempunyai karsa, keinginan. Ya kan? Lah, akhirnya dari keinginan-keinginan yang makin titis menitis dari berbagai zaman, dari makro hingga mikro, itu kan titisan Tuhan semua. Matahari titisan Tuhan, tanah titisan Tuhan, air titisan Tuhan. Artinya semua apa yang ada di alam semesta ini titisan Tuhan dan berawal dari sebuah kekosongan. Nah, maka dari itu cipta, akhirnya terciptalah karsa, keinginan. Dan dari keinginan itu wujud dari Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah menjadi keinginan, lah akhirnya menjadi menuhankan. Sebentar Mas ya, saya potong dulu, maaf ini. Tadi ketika Mas Dimas bicara tentang keinginan itu dari Tuhan, sebagai orang awam ya, mungkin nanti juga para penonton itu ingin tahu kira-kira itu bagaimana nanti kita arahnya bisa membedakan. Iya, jadi alurnya memang dari situ, nanti arahnya ke bawah nanti. Untuk bisa membedakan paling tidak itu ini benar-benar keinginan dari Tuhan atau ini keinginan ego kita atau mungkin iya. nafsu. Makanya kan di dunia ini ketika Tuhan tercipta itu ada dua genetika yang terwujud yang namanya yin yang, putih dan hitam, baik ataupun buruk, positif ataupun negatif, malaikat ataupun iblis, dan semua itu dibekali di dalam diri kita. Dualitas. Nah, mau memihak yang mana dulu? Padahal ibaratnya kebaik dan keburuk itu perbandingannya 1:4, maka disebutlah sedulur papat kali mepancor. Kalau sebagai manusia kita sudah menjadi 5 elemen, Pandhawa 5, Getih Putih dan Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa kan 4 unsur elemen alam ini. Angin, air, tanah dan api. Sedangkan ini unsur cahaya yang sifatnya kekal, dan ini unsur materi. Karena sudah tercipta ini, makanya dari kosong menjadi Tuhan, akhirnya terciptalah keinginan. Nah, keinginan ini mau diarahkan positif atau negatif. Nah, akhirnya keinginan itulah yang akhirnya menjadi Tuhan. Makanya gini, ketika kita menginginkan sesuatu, misalkan pengen kaya, berarti kita menuhankan kekayaan. Ketika kita menginginkan sebuah keluhuran, berarti kita menuhankan sebuah keluhuran. Mau diarahkan kemana Tuhan kita? Ya kan? Kita mempunyai keinginan, kan sebenarnya kan menuhankan keinginan. Kalau nggak menuhankan, nggak akan terwujud. Karena kalau tidak menuhankan, tidak akan tercipta. Ya. Nah, sedangkan untuk mencapai cipta itu harus mencapai yang namanya suwung, hong, kosong. Maka setiap orang meditasi untuk melampaui batas kebeningan,
harus diawali dengan sebuah kekosongan. Tanpa melalui kekosongan itu, orang tidak akan mencapai kebersihan, kebeningan. Nah, Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang lagi Iya. tentang tadi ketika misalnya saya kepingin uang banyak, berarti saya menuhankan uang iya, dan sebagainya. Karena- bisa pangkat, karena Tuhan jabatan, sudah dan menjadi keinginan. dan sebagainya kan ya. Ketika mungkin misalnya kita ingin menolong seseorang, keinginannya begitu, itu bisa jadi Tuhan, iya, hasrat. hasrat. Iya, hasrat kita adalah Tuhan. Maka di dalam Hindu, Siwa Buddha disimbolkan adalah Tuhan kita adalah Lingga dan Yoni. Lingga dan Yoni itu simbol yang namanya karsa, keinginan. Makanya seperti malaikat dan iblis tidak berikan yang namanya kelamin. Jadi hubungan dualitas ini antara plus dan minus, positif dan negatif, itu akan punya daya tarik ini. Nah, akhirnya timbul sebuah keinginan itu tadi. Makanya kan dalam penciptaan itu kan ada yang namanya yin yang, lingga dan yoni, ya kan? Nah, dari sejak itulah kehidupan ini mempunyai keinginan, walaupun secara makro dan mikro itu sebenarnya satu cerminan, walaupun secara makro itu awalnya berbentuk secara partikel yang seperti itu. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kan quark dan anti quark. Kalau dalam bahasa agamanya kan malaikat dan iblis. Kalau bahasa sainsnya itu positif dan negatif. Kalau bahasa agama Chinese-nya itu kan yin dan yang. Kalau di dalam Hindu Buddha yang namanya lingga dan yoni. Akhirnya apa? Karena leluhur itu sangat paham apa arti dari lingga yoni. Kadang orang berpikir tabu ya, kok lingga yoni kok disembah? Itu kan kelamin. Nah, kita tercipta dari apa? Dari kelamin orang tua kita. Iya kan? Lah, akhirnya kita timbul keinginan. Karena inilah yang namanya jati diri kita, itu simbolnya lingga yoni. Ketika kita menuhankan keinginan kita, itulah jati diri kita. Ketika kita menginginkan sesuatu yang luhur, itulah kepribadian kita. Ketika kita menginginkan kekayaan, itulah kepribadian kita. Diri kita. Kita cerminkan atas dasar lah keinginan kita apa. Kita menyimpan keinginan apa itu di situ. Nah, ketika kita menyimpan keinginan di situ, kita akan menciptakan sesuatu untuk terwujud. Berarti kita Tuhan. Maha pencipta kan manusia itu. Apa yang nggak diciptakan oleh manusia? Kerusakan di bumi yang menciptakan siapa? Manusia. Karena apa? Kurang adanya dari generasi sekian ratus tahun, kurang adanya pengetahuan. Dan ini harus dikembalikan tentang pemahaman seperti itu. Bahwa penciptaan lingga yoni itu adalah simbol dari awal penciptaan yang menghasilkan karsa. Maka karsalah itulah yang akan menjadi Tuhan. Dan akhirnya orang menuhankan dirinya sebagai karsa. Karena Tuhan sudah berwujud menjadi keinginan. Lah, keinginan kita mau kita arahkan kemana? Hal buruk bisa diciptakan oleh manusia. Bukan masalah kodrat atau nasib. Karena apa? Apapun yang terjadi di kehidupan kita, tergantung apa yang kita lakukan. Mau pengen bahagia aja butuh kita dibentur dengan keadaan bagaimana sebatas kesabaran kita, keikhlasan kita, ketulusan kita pada orang lain, rasa empati kita harus kita bentuk untuk menjadi orang baik. Itu pun butuh proses. Dan itu harus menuhankan itu. Kita harus menuhankan diri kita sebagai jiwa yang punya empati, punya rasa keluhuran, ketulusan, keikhlasan, sifat welas asih. Nah, itu kan kita harus menuhankan itu. Tetapi kalau kita ingin kaya, kita harus punya sikap yang ambisi. Ya kan? Harus bekerja giat, menggaya apapun yang ingin diinginkan secara dunia.
Nah, artinya kan kita harus menuhankan itu. Kalau kita tidak menuhankan itu, kita nggak mencapai itu. Nah, makanya tergantung apa keinginan kita. Ketika kita menyimpan keinginan di dalam diri kita, kita sedang menempatkan Tuhan di dalam diri di situ. Lah, maka terwujudlah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya menjadi Maha Pencipta. Jadi, apapun yang kejadian di bumi ini, terjadi banyak fenomena karena dampak. Manusia yang menuhankan positif dan negatif itu lebih banyak negatif. Maka berdampak yang namanya kehancuran. Tapi kalau ke arah yang positif, dia akan menuju pada suatu pemeliharaan. Hamemayu hayuning bawono, mempercantik keindahan bumi ini. Ini lebih banyak yang melakukan negatif berarti sekarang ya. Iya. Terbukti banyak. Karena dampaknya ya. seperti itu. Kalau dunia ini dipenuhi dengan segala sesuatu yang positif, mungkin tidak akan ada bencana. Nah, ini karena siklus kehidupan ini sebagaikan siklus. Setiap penciptaan menghasilkan keinginan. Dua keinginan menambah lagi banyak keinginan lagi. Nah, apakah hadirnya keinginan ini akan terarah menuju yang benar? Apakah justru malah condong ke sesuatu yang merugikan? Nah, ini harus pengertian ini harus dikembalikan. Nah, ini yang dimaksud sebuah kesadaran. Kita harus kembali menggali apa itu diri. Iya kan? Di dalam diri ada keinginan. Di dalam diri kita ada rasa. Di dalam diri kita ada akal. Ketika rasa dikendalikan oleh akal, maka liar. Makanya orang kalau cenderung ke akal-akal terus, dia akan kehilangan hati. Akhirnya tega dengan orang lain. Rasa empati hilang. Rasa kemanusiaan hilang. Tetapi, makanya yang namanya di sini itu kan, hati itu tempatnya untuk mengetahui yang namanya sadar. Yang artinya sadar itu kan tidak lupa, alias eling. Makanya di sini ketika hati kita dipenuhi dengan sebuah kesadaran, ini kan punya daya. Ini harus dikendalikan. Makanya kan Brahma sama Siwa harus dikendalikan oleh Wisnu. Brahma dewa pencipta, ini dewa pelebur. Ini kalau tidak dikendalikan sama Wisnu, kacau.